Oke, selamat pagi menjelang siang buat Pak Endra atau buat teman-teman dan siapapun yang menonton video presentasi saya. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Ewaldo Panggabean dari kelas A, Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi, Angkatan 2023, Institut Teknologi PLN Jakarta. NIM saya 2023 31084. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari UAS IMK saya ya. Oke, tanpa perlu lama lagi kita langsung saja untuk memulai presentasinya. Oke, untuk soal yang pertama, untuk studi kasus nomor 1, gambarkan denah ruangan tersebut dan jelaskan hubungannya dengan aturan ergonomi dengan lingkungannya, piranti, input, proses, dan output yang sesuai. Dan untuk soal nomor 2, untuk studi kasus nomor 2, gambarkan interface dan jelaskan keterkaitannya dengan aturan ragam geolog IMK. Oke, kita langsung saja dari nomor 1. Oke, dari nomor 1, saya sudah membuat gambaran denah ruangannya, yakni seperti ini. Yang dimana ruangan ini memiliki 4 lampu, 1 proyektor, 1 IP, 1 pintu, dispenser dengan peralatan minum, tidak terdapat peralatan makan, dan tidak terdapat toilet juga ya. Juga ada AC tadi, serta cahaya matahari itu masuk dari arah pukul 7 sampai pukul 11 melalui salah satu samping ruangan tersebut. Nah, cahaya matahari itu bisa masuk melalui jendela ya, akan tetapi alangkah baiknya untuk memasang suatu tirai atau gorden untuk mengurangi intensitas cahaya dari cahaya matahari tersebut. Ruangan ini juga memiliki 8 kursi ya, karena peserta yang dibutuhkan itu sebanyak 8 orang. Terus ada 8 meja juga yang akan dipakai untuk 8 peserta, dan ada komputer juga, PC ya, atau bisa juga laptop dengan konektor yang berada di bawah. Makanya diperlukan proyektor tadi dengan tujuan apabila ingin mempresentasikan sesuatu, maka diperlukan konektor dan proyektor untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Oke, kita lanjut. Oke, buat pertanyaan soal nomor 1, hubungan antara aturan ergonomi dengan lingkungannya, piranti input, proses, dan output yang sesuai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ergonomi. Ergonomi adalah suatu kondisi yang dimana manusia, bisa peserta rapat tadi, bisa peserta ruangan tadi, itu berinteraksi dengan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Seperti menyesuaikan diri dengan tempat yang dimana pemakai ruangan tersebut berinteraksi dengan lingkungan yang dimana peserta rapat atau pengguna ruangan tersebut berinteraksi dengan fasilitas yang terdapat pada lingkungan ruangan tersebut, seperti pada saat ia memakai kursi, memakai laptop, memakai proyektor, memakai dispenser dengan peralatan minum tadi, dan menyesuaikan dengan alat-alat yang dimana mendukung penginteraksian manusia tersebut ya, seperti menggunakan proyektor itu tadi atau laptop atau PC itu tadi, dengan harapan untuk memberikan pengalaman yang baik, memberi suasana nyaman, dan mendukung proses kerja manusia yang berupa pengguna ruangan tersebut. Hubungan antara aturan ergonomi dengan lingkungan. Menurut saya, seharusnya lingkungan dan aturan ergonomi itu memiliki hubungan yang baik, karena dapat memberi kesan nyaman kepada para pengguna fasilitas pada ruangan tersebut, ruangan pada denah itu tadi ya. Karena apabila aturan ergonomi tersebut tidak dipakai, itu malah tidak dapat memberi kesan nyaman dan menghambat jalannya kerja. Dengan demikian dapat menurunkan efisiensi kerja si pengguna ruangan tersebut. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita ke inti pembahasan nomor 1, hubungan antara aturan ergonomi dengan lingkungannya.
yang didapat dari A. Luas lingkungan, yang dimana luas lingkungan ruangan tersebut tidak lebih dari 10 meter, memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas. Menurut saya, apabila ingin merencanakan suatu ruangan, alangkah baiknya untuk memiliki luas yang luas ya, yang lebar ya, panjang lebarnya itu besar. Jangan memakai ruangan yang sempit karena dapat mengganggu dan memberi suasana sempit atau sumpek sehingga membuat pengguna ruangan tersebut menjadi tidak nyaman dan memiliki ketinggian atapnya setengah dari luas. Menurut saya, ruangan dengan ketinggian yang cukup tinggi itu sangat membantu dalam proses suatu rapat ataupun ruangan ya. Karena ruang dengan ketinggian yang cukup itu dapat membantu proses penerangan atau cahaya dan membantu agar perabotan yang tersusun itu dapat bisa tersusun dengan rapi dan terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjut ke aspek pencahayaan ya, yang didapatkan dari cahaya matahari. Ada cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Menurut saya, cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 itu makin lama pasti makin terik ya, makin lama makin terang karena posisi matahari itu yang semakin lama semakin naik. Maka dari itu alangkah baiknya untuk memasang suatu tirai atau gorden untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk dari luar ke dalam. Apabila masih banyaknya intensitas cahaya matahari yang didapatkan dari luar ke dalam, alangkah baiknya untuk memasang tirai atau gorden untuk mencegah masuknya intensitas cahaya matahari tersebut. Serta buat pencahayaan yang terakhir ada di lampu listrik. Cahaya dari lampu listrik yang berada 4 titik di setiap sudut ruangan. Menurut saya lampu listrik ini sangat diperlukan apabila ingin merencanakan suatu ruangan supaya dapat menerangkan seluruh sisi dan sudut ruangan tersebut. Karena apabila dipasang salah satu lampu saja ataupun dua saja atau tiga saja, masih saja ada sisi atau sudut ruangan yang redup dan masih ada ruangan juga yang gelap sehingga mengganggu pandangan mata dan mengganggu kenyamanan mata para pengguna ruangan tersebut. Oke, yang ketiga ada aspek ventilasi dan suhu yang bisa didapatkan dari AC. AC sangat berpenting sekali kepada ruangan yang akan digunakan. Karena AC memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan memberi suasana sejuk dan dingin kepada para pengguna ruangan tersebut. Menurut saya, alangkah baiknya untuk menambahkan pendingin ruangan seperti AC ini ya, untuk memberi kesan dingin dan menambah kenyamanan para pengguna ruangan tersebut. Karena apabila tidak ada aspek pendingin seperti AC ini, ya itu malah memberikan kesan ruangan yang sumpek, yang gerah ataupun tidak nyaman dan panas sehingga menghambat kinerja mereka. Oke, terus yang kedua ada piranti input yang bisa didapatkan dari komputer, laptop. Nah, komputer atau laptop ini diperlukan dalam suatu rapat atau acara ya karena biasanya para pengguna rapat tersebut menggunakan laptop atau komputer di dalam membantu menyelesaikan proses kerja mereka. Alangkah baiknya untuk memasang komputer atau laptop sesuai dengan kebutuhan mereka. Harus diperhatikan juga aspek pencahayaannya, jangan sampai menghilangkan mata mereka. Ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan mereka lah. Dan jangan lupa komputer atau laptop itu disediakan sesuai dengan jumlah mereka ya. Karena apabila komputer atau laptop yang disediakan itu kurang, peserta yang lainnya itu pasti akan tidak kebagian dan justru memberikan kesan yang tidak baik kepada mereka. Terus yang WiFi, fasilitas akses internet ini bisa dibutuhkan juga apabila ingin membuat suatu ruang rapat ya atau pertemuan itu untuk memberikan fasilitas yang berupa akses internet. Jadi apabila ingin mengakses segala sesuatu yang berada di
internet yang berada di komputer atau laptop pastilah membutuhkan akses internet untuk mempermudah proses kerja mereka. Karena apabila kita cuma punya komputer atau laptop tapi tidak mempunyai internet, ya itu justru kita susah untuk mengakses segala sesuatu atau mencari apa yang kita butuhkan. Terus yang terakhir ada proyektor dan konektor ya. Konektornya tuh berada di bawah meja tadi, dan proyektor di atas ya. Nah, karena apabila ingin mengadakan suatu presentasi, pastilah membutuhkan proyektor. Karena apabila presentasi tidak membutuhkan proyektor, itu sangat susah dan tidak bisa melakukan presentasi ya. Nah, buat konektornya alangkah baiknya untuk disesuaikan dengan jumlah peserta rapatnya ya. Karena apabila konektornya tidak sesuai, nanti malah ada beberapa orang yang tidak kebagian gitu. Tidak kebagian, sehingga memberi kesan yang tidak baik kepada mereka. Disesuaikanlah dengan kebutuhan penggunanya ya, konektor. Bisa di bawah meja, terus disambungin, biasanya di samping kanan atau samping kiri komputer atau laptop para pengguna ruangan tersebut. Sesuai dengan kebutuhan lah. Karena apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, itu justru dapat menghambat kinerja dan mengganggu kinerja mereka. Oke, terus yang ketiga ada proses. Yang A, postur dan aksesibilitas kerja, mencakup kursi kerja. Nah, buat kursi kerja ini sama seperti sebelumnya, alangkah baiknya disiapkan sesuai dengan jumlah mereka ya. Alangkah baiknya semua orang itu mendapatkan kursi. Karena apabila ada beberapa orang yang tidak mendapatkan kursi, itu justru kesannya kayak tidak sopan gitu. Jadi mereka posisinya akan tetap berdiri atau bisa duduk di bawah, itu kan tidak sopan atau mengganggu mereka sehingga memberikan kesan yang tidak baik. Dan buat kursi kerja ini alangkah baiknya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah kursinya. Posisi kursinya jangan bungkuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, karena dapat mengganggu postur mereka juga ya. Oke, kita lanjut saja ya ke meja kerja. Meja kerja ini berfungsi sekali sebagai tempat untuk menaruh komputer ataupun laptop dengan konektor yang berada di bawah meja itu tadi ya. Karena apabila tidak terdapat meja di ruangan tersebut, ya bagaimana komputer atau laptop itu bisa tertaruh? Mana mungkin lah kan komputer atau laptop ditaruh di kursi. Sedangkan kursi itu sebagai tempat atau wadah mereka untuk duduk. Jadi alangkah baiknya untuk ditambahkan meja ya. Sebanyak 8 karena besarnya kan ada 8. Oke, kita lanjut saja ke akses pintu ya. Pintu hanya memiliki satu sebagai akses untuk pintu masuk dan keluar. Nah, di Dena itu tadi saya menaruh pintu itu di ujung samping bagian kanan ya, tidak di tengah, karena menurut saya itu dapat mengganggu pandangan dan konsentrasi mereka. Jadi pandangan mereka tuh ke pintu itu saja, tidak kepada presentasi ataupun laptop atau komputer yang harusnya mereka gunakan. Dan pintu ini berfungsi sekali untuk akses mereka masuk ke ruangan tersebut dan akses untuk keluar dari ruangan tersebut. Tidak hanya itu juga, pintu digunakan sebagai akses untuk menuju ruangan yang lain. Oke, kita lanjut saja ya, biar cepat. Dispenser dengan perangkat minum. Tidak ada perangkat makan. Ya, karena menurut saya perangkat makan itu tidak ditaruh bersamaan sih dengan perangkat minum ya, karena itu justru dapat mempersempit meja yang dimana terdapat perangkat minum. Alangkah baiknya perangkat makan itu ditaruh di dapur ataupun suatu ruangan yang digunakan untuk makan ya. Karena kan tujuan utama dari ruangan tersebut ya untuk bekerja, untuk rapat kan, bukan untuk makan. Oke, dispenser ini bisa juga ya berguna juga untuk memberikan fasilitas atau akses minum ya apabila
pengguna rapat tersebut mau minum. Dan perangkat minum itu jangan lupa ya, bisa berupa cawan, gelas, cangkir, ya sebagai tempat untuk mereka minum. Karena kalau tidak ada perangkat minum ya bagaimana mereka bisa minum gitu. Dan tidak terdapat toilet di dalam ya. Kalau menurut saya sih toilet itu alangkah baiknya ditaruh di sisi atau samping yang lain ya. Sebagai tempat apabila ingin buang air kecil atau besar, jangan ditaruh di dekat ruangan tersebut karena itu justru dapat mengganggu kenyamanan mereka kalau menurut saya ya. Oke, kita lanjut saja ya, bercepat ke output yang sesuai. Output yang dihasilkan dari beberapa perangkat ataupun fasilitas yang terdapat di ruangan ini, yakni tampilan layar ya, yang terdapat pada laptop atau proyektor. Tampilan layar itu dapat mencakup kecerahan dan kontras layar tampilan laptop, proyektor, ataupun komputer. Menurut saya kita harus setting terlebih dahulu ya cahaya pada laptop, pada komputer, pada proyektor, karena apabila cahaya yang dihasilkan terlalu besar itu justru dapat menyilaukan mata, maka dapat merusak kesehatan organ penglihatan yang berupa mata para pengguna. Terus cahaya juga jangan terlalu rendah ya, karena kalau cahaya terlalu rendah ya bagaimana orang itu bisa melihat kan tampilan layar laptop, layar komputer, layar proyektor tersebut. Terus teks dan grafis pada komputer atau laptop. Ya, alangkah baiknya juga untuk mengatur teks dan grafis pada komputer laptop para pengguna ruangan yang akan datang agar dapat membuat mereka melihat dengan jelas teks dan grafis yang terdapat pada komputer atau laptop dan tidak menyulitkan mata mereka. Oke, untuk penempatan ini seperti ya harus bisa lah menempati perangkat-perangkat atau fasilitas ruangannya dengan baik. Ya, kita harus bisa menempatkan kursi, menempatkan meja dengan tersusun. Kalau bisa jangan berantakan karena dapat mengganggu mereka ya, dapat membuat mereka tidak nyaman juga. Kita harus juga bisa menempatkan dispenser, meja dengan perangkat minum, terus pintu, jangan lupa AC, WiFi, terus proyektor, jendela dengan tirai atau gorden. Ya pokoknya apabila ingin menyusun suatu ruangan itu perancangan penempatan itu sangat diperlukan agar semuanya dapat tersusun dengan baik dan tidak mengganggu satu sama lain. Jadi apabila seseorang ingin merencanakan atau ingin membangun suatu ruangan ya alangkah baiknya dibuat susunan penempatan terlebih dahulu agar dapat tersusun dengan baik dan tidak mengacaukan satu sama lain gitu. Oke, terus sinyal atau tanda kontrol fisik ya. Output berupa sinyal atau tanda kontrol fisik. Seperti lampu indikator pada perangkat elektronik yang terdapat pada laptop atau komputer, proyektor, dispenser, AC, lampu, itu kan pastinya mempunyai lampu indikator. Nah, kebanyakan lampu indikator pada perangkat elektronik tersebut itu tuh sebagai tanda kontrol fisik yang dimana menandakan bahwa perangkat elektronik tersebut sedang aktif dan beroperasi. Jadi apabila kalian melihat cahaya indikator pada perangkat elektronik, itu tuh sebenarnya sebagai penanda ya bahwa perangkat elektronik tersebut sedang dalam kondisi aktif atau sedang beroperasi gitu. Apabila cahaya indikatornya mati ya itu berarti sebaliknya. Itu menandakan bahwa perangkat elektronik tersebut sedang dalam kondisi mati. Terus yang terakhir ya buat soal nomor 1 ini yakni suara atau audio yang dihasilkan oleh laptop, komputer, proyektor. Itu tuh biasanya dihasilkan oleh perangkat elektronik pada saat mereka sedang dalam keadaan beroperasi.
Nah, kalau suara yang terdapat pada laptop atau komputer ini biasanya suara yang dihasilkan dari notifikasi software, bisa suara musik ya pada saat presentasi sesuatu gitu, bisa saja suara suara media ya yang diputar pada saat mempresentasikan sesuatu. Nah, kalau suara proyektor itu biasanya setahu saya suara getaran proyektor itu ya. Pada saat dia sedang aktif gitu, ada bunyinya gitu. Dispenser juga setahu saya ada suaranya juga, suara getarannya ya. Pada saat dispenser itu sedang dalam kondisi beroperasi atau aktif. Oke, itu saja buat soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Yang gambar interface ya dari pertemuan kelima IMK itu. Nah, berikut ini merupakan penggambaran interface yang sudah saya buat ya. Yang pertama, ada interface apabila ingin membeli suatu barang kan pastinya kita harus menginput terlebih dahulu ya, menginput kode barang, nama barang, kategori, terus expire-nya sampai kapan. Terus kita harus menginput jumlah beli juga, berapa banyak barang yang akan kita beli, menginput harga belinya, harga jualnya, jangan lupa ukuran, warna, merek, lokasi rak, tidak kebanyakan orang memilikinya ya. Terus menginput stok juga, berapa berapa minimal stok yang tersedia, berapa banyak stok yang harus tersedia maksimalnya ya, dan keterangannya. Nah, buat interface transaksi penjualan produk, ini saya buat dengan nomor transaksi untuk menginput nomor transaksinya ya. Terus tanggal, menginput tanggal kapan penjualan produknya. Terus terus yang ketiga ada masukkan nama transaksi, terus harga barang yang akan ditransaksi, jumlah barang yang akan ditransaksi, terus kode produk yang akan dibeli, nama produk, kategori, expire, jumlah pembelian, berapa banyak produk yang akan dibeli, ukuran, warna, merek, harga beli, dan uang yang akan kita gunakan untuk membeli barang tersebut. Terus sisa kembali itu ya kayak kembalian gitu. Sedangkan untuk simpan itu biasanya untuk menyimpan inputan data. Terus keluar apabila ingin keluar dari penginputan data. Delete data itu untuk menghapus data inputan itu tadi ya. Terus cancel untuk membatalkan, dan refresh data itu untuk membuat ulang data input gitu. Untuk merefresh lah atau membuat ulang data input. Oke, terus yang terakhir ada interface laporan hasil penjualan harian. Ya sama aja seperti tadi, ada input tanggal, input bulan, input tahun. Ada nomor juga ya sebagai penomoran. Tanggal penjualan, kapan produk tersebut dijual, nomor transaksinya berapa, terus barangnya apa yang akan dijual itu, terus hasil penjualan transaksinya, tadi keuntungan itu berapa. Terus ada jumlah total omset ya, jumlah atau total omset penjualan, yakni sebagai berapa banyak omset dan total penjualan dia hari ini. Oke, buat yang terakhir, keterkaitan interface tadi dengan aturan ragam dialog IMK. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi itu mencakup elemen yang selalu ada di setiap halaman interface itu tadi. Nah, dari 3 interface yang saya buat, elemen yang sering kali muncul di setiap halaman itu dapat berupa tanggal, nama barang, jumlah uang yang harus dibayar pada saat pengonfirmasian transaksi jual beli tersebut. Terus shortcut ya. Shortcut ini merupakan sebuah tombol gitu yang dapat mudah diketahui dan dilihat jelas. Dapat berupa tombol save untuk menyimpan inputan data, terus keluar ya, tombol keluar untuk keluar dari proses inputan data, delete untuk menghapus inputan data, cancel untuk membatalkan proses inputan data, dan refresh data sebagai opsi untuk membuat ulang penginputan data.
Terus yang ketiga ini ada feedback sebagai tombol yang apabila dipencet akan menambah opsi baru sehingga membuat mudah dimengerti pengguna dari interface. Nah, di tiga interface yang sudah saya buat tadi dapat berupa save yang digunakan untuk menyimpan inputan data, terus keluar untuk keluar dari inputan data, delete untuk menghapus inputan data, cancel untuk membatalkan proses inputan data, dan reverse data untuk membuat ulang penginputan data. Terus keterkaitannya dengan aturan ragam dialog IMK tadi ya, ada error handling juga. Dan ini kayak untuk menampilkan suatu tanda gitu apabila user ini sedang error. Di interface, untuk mengatasi kendala seperti ini, nah, maka opsi yang harus kita gunakan yakni mereverse data. Bisa menggunakan tombol refresh itu tadi ya, dengan tujuan untuk menghilangkan error dan memuat ulang penginputan data. Terus ada pembatalan aksi ya, dapat berupa keluar. Keluar ini kan bisa juga digunakan untuk membatalkan aksi input data tadi. Karena dia tuh kan keluar dari proses input data dan membatalkan segala proses inputan data yang ada. Terus delete juga membantu untuk menghapus segala inputan data yang ada. Cancel untuk membatalkan segala proses inputan data yang ada. Dan refresh data untuk membuat ulang penginputan data menuju yang lebih baru dan membatalkan proses inputan data sebelumnya. Terus yang keenam ada fasilitas bantuannya atau help. Kalau di game itu dia kayak autoplay gitu atau membantu gitu ya. Nah, kalau di interface itu ada namanya help. Biasanya digunakan sebagai bantuan apabila user mengalami ya suatu error gitu. Terus yang terakhir ada kurangi ingatan jangka pendek atau panjang. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi jawaban UAS saya sebagai doa soal itu tadi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kalimat. Mohon maaf juga apabila saya terlalu cepat dalam mengucapi kata-kata ataupun kalimatnya. Mohon maaf juga apabila kata-kata saya atau kalimat saya tadi masih belak-belakan. Ya, sekiranya itu saja. Sekian dan terima kasih.